Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya, di kelas metodologi penelitian. Pada video kali ini adalah pertemuan ketiga dalam semester ini. Dan tema yang akan kita bahas adalah masalah penelitian. Artinya masalah yang ada dalam sebuah penelitian. Sedangkan pokok bahasan yang akan kita bahas adalah: satu, apa itu masalah; dua, latar belakang masalah; tiga, rumusan masalah; empat, pertanyaan penelitian. Oke, mari kita langsung lanjut ke bahasan yang pertama, pokok bahasan yang pertama. Pokok bahasan yang pertama ini adalah tentang apa itu masalah. Masalah merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antar apa yang diinginkan. Suatu masalah dapat diartikan sebagai kendala, hambatan pelaksanaan suatu program. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Ya, seperti yang disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya penelitian itu tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang latar belakang masalah. Apa sih itu latar belakang masalah? Latar belakang masalah menguraikan hal-hal yang dianggap penting ditinjau dari segi pengembangan ilmu dan pandangan-pandangan rasionalitas peneliti tentang pentingnya penelitian tersebut. Untuk mempertajam kajian yang akan dilakukan, perlu dinyatakan dengan jelas apa akar masalah penelitiannya yang akan dicari jawabannya melalui sebuah penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan akar masalah tersebut disampaikan dengan jelas dengan didukung pustaka yang relevan, dengan didukung pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Di samping itu, disampaikan pula keaslian penelitian ini yang ditunjukkan dengan paparan hasil penelusuran penelitian sejenis terbaru yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Dengan memaparkan hasil penelitian terdahulu, maka calon peneliti sekaligus dapat menunjukkan perbedaan penelitiannya dengan penelitian yang sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari contoh di latar belakang masalah, ya, contoh di latar belakang masalah. Di sini contoh di latar belakang masalah yang merupakan saya ambil dari tesis teman saya, ya. Saya ambil dari salah satu tesis teman saya. Ini adalah latar belakang masalah, contoh bahasa yang digunakan latar belakang masalah. Dan latar belakang masalah biasanya ada di bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah contoh di sini pembahasannya. Pembelajaran praktek klinik adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan pada setting pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kegiatan pembelajaran praktek klinik sangat penting bagi mahasiswa program pendidikan perawatan. Menurut Ewan R. tahun 1994 halaman 23 sampai selesai. Nah, bahasa yang ada di sini ini adalah bahasa awal, ya, bisa dikatakan bahasa pembuka dalam mengungkapkan sebuah latar belakang masalah di laporan penelitian. Nah, ini kebetulan yang saya ambil adalah tesis dari salah satu teman saya. Nah, berikut ini adalah contoh paragraf penutup
Kalau tadi adalah paragraf pembukaan, ini contoh paragraf penutup sebuah latar belakang masalah. Nah, saya bacakan contohnya di sini. Ini adalah contohnya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang kompetensi motivasi pembimbing klinik dan kepemimpinan, pengaruhnya terhadap kinerja pembimbing praktek klinik di jurusan perawatan Politeknik Kesehatan Surakarta. Nah, ini contoh paragraf penutupnya. Di paragraf penutup ini pada latar belakang masalah ditegaskan kembali oleh peneliti apa yang akan diteliti dalam penelitiannya, ya. apa yang diteliti pada penelitiannya, tegaskan kembali. Banyak yang terjadi pada mahasiswa yang masih baru belajar melakukan penelitian atau membuat proposal penelitian dalam penulisan latar belakang masalah ini tidak seperti ini, tidak ditegaskan kembali tentang apa yang akan diteliti oleh peneliti di paragraf penutup atau paragraf terakhir pada latar belakang masalah. Oke, demikian contoh latar belakang masalah dan paragraf pembukanya dan paragraf penutupnya. Berikutnya kita beralih ke rumusan masalah. Nah, dalam sebuah penelitian pasti ada permasalahan yang dibahas. Nah, permasalahan yang dibahas itu dirumuskan dalam sebuah masalah yang dikenal dengan rumusan masalah. Rumusan masalah itu menggambarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Rumusan masalah dapat berupa pernyataan-pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Jadi pastikan masalah-masalah atau rumusan masalah, pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah itu berhubungan atau terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Lagi-lagi jangan sampai permasalahan tentang sampah, terus pernyataannya tentang hal-hal yang di luar sampah dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh rumusan masalah yang saya ambil dari salah satu tesis S2 ya, salah satu tesis mahasiswa S2. Saya bacakan. Berdasarkan kondisi pada latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetensi motivasi pembimbing klinik dan kepemimpinan terhadap kinerja pembimbing praktek klinik. Nah, berdasarkan kondisi pada latar belakang artinya apa? Rumusan masalah ini tetap terkait atau berhubungan dengan latar belakang masalah yang sudah ditulis oleh peneliti. Seperti apa? Nah, di sini perumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang secara rinci masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1, adakah pengaruh positif dan signifikan kompetensi pembimbing klinik terhadap kinerja pembimbing praktek klinik di jurusan keperawatan kesehatan Surakarta? Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, kemudian pertanyaan keempat, seberapa besar pengaruh kompetensi motivasi pembimbing praktek dan kepemimpinan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap kinerja. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang digunakan dalam perumusan masalah. Apakah harus 4 pertanyaan? Tidak, harus 4. Ya, 3 juga boleh. Oke, demikian tentang perumusan masalah dan contoh perumusan masalah yang saya ambil dari satu tesis S2. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan penelitian, a research question. Dalam sebuah penelitian pasti ada pertanyaan yang diucapkan rangka untuk dalam rangka untuk lebih memfokuskan, lebih menjelaskan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Suatu penelitian ialah dikarenakan adanya masalah yang perlu diatasi. Ada fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Jadi adanya penelitian itu karena adanya masalah yang perlu diatasi dan ada fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Nah, cara peneliti untuk merumuskan hal tersebut secara jelas ialah dengan membuat pertanyaan penelitian yang nantinya akan dijawab dalam penelitian. Artinya pertanyaan penelitian ini nanti akan dijawab setelah penelitian itu dilakukan, setelah penelitian itu selesai. Nah, berikut adalah contoh pertanyaan penelitian yang ada di sebuah tesis S2, sarjana S2 ya.
berikut contohnya. Ini kebetulan C ini sih maksudnya ada di bagian C, di bab 1 bagian C. Jadi latar belakang, rumusan masalah, ini pertanyaan penelitian juga ada di bab 1 atau di bab 1 ya, di pendahuluan, bab 1 pendahuluan. Nah, ini contohnya bahasa yang digunakan. Salah satu contoh bahasa yang digunakan dalam pertanyaan penelitian. Ya semuanya tergantung terhadap apa yang diteliti ya. Contoh bahasanya. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan sikap siswa SMA terhadap hubungan seksual pranikah. Nah, ini contohnya. Contohnya. Bagaimana kalian dengan kalian nanti tergantung bahasa apa yang diteliti oleh kalian ya. Mungkin sama dengan tidak mungkin sama dengan seperti ini juga. Ya, yang jelas pertanyaan penelitian berisi pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah untuk memperjelas masalah yang ada di penelitian tersebut, dan tentunya dari pertanyaan itu nanti jawabannya adalah setelah penelitian itu dilakukan. Nah, berikut visualisasi dari sebuah masalah yang ada dalam penelitian. Penggambaran lengkap bisa dengan seperti gambar, seperti diagram berikut ini ya. Nah, contoh ini, latar belakang masalah apa? Rumah saya sering kebanjiran jika hujan. Ini latar belakang masalahnya. Simpelnya, rumah saya sering kebanjiran jika hujan. Kemudian rumusan masalahnya adalah yang pertama, sambungan talang di belakang rumah bolong. Pertanyaan penelitiannya apa? Bagaimana cara menambal talang di belakang rumah yang bolong? Nah, ini pertanyaan penelitiannya, ini rumusan penelitiannya, pertanyaan penelitiannya. Kemudian rumusan permasalahan yang kedua adalah lantai rumah lebih rendah dari selokan. Pertanyaannya, bagaimana cara meninggikan lantai rumah? Bagaimana cara meninggikan lantai rumah? Pasti untuk menjawab ini pertanyaan maka harus diadakan penelitian atau uji coba sebagainya, sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, saya kira cukup penjelasannya tentang masalah dalam penelitian, dan nanti untuk tugas latihan kalian silahkan cek di kolom tugas MyBest yang ada di website kalian, yang ada di e-learning kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.